Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan membuat video tentang materi bab kedua pada semester ini, yaitu tentang suspensi. Langsung saja. Ini yang perlu diketahui di bab ini adalah yang pertama, menjelaskan macam-macam suspensi berdasarkan cara penggunaan dan cara pemakaian, berdasarkan pengertian stabilitas suspensi, berdasarkan bahan pensuspensi atau suspending agent ya. Menjelaskan cara pembuatan suspensi, menyebutkan contoh sediaan suspensi. Langsung kita ke pengertian. Pengertian suspensi itu apa? Kalau menurut Farmakope Indonesia edisi 5, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Partikel padat tidak larut, kata kuncinya sediaan cair, partikel padat tidak larut, terdispersi ya dalam fase cair. Kemudian pendispersinya apa? Pendispersinya adalah suspending agent. Nanti akan dibahas di halaman berikutnya. Kemudian komponen suspensi apa saja? Yang pertama, zat berkhasiat. Kedua, fase cair ya. Yang ketiga adalah pensuspensi atau suspending agent. Kemudian macam-macam suspensi. Macam-macam suspensi itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berdasarkan cara pemakaiannya, berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan cara pemakaiannya. Apa saja? Itu dibagi dua lagi menjadi suspensi yang siap digunakan ya. Suspensi yang siap digunakan ini ya langsung sebelum digunakan dikocok, sudah langsung diminum karena sudah ada fase cairnya, zat berkhasiatnya dan suspending agentnya, sehingga tinggal diminum. Contohnya apa? Milanta sirup ya. Kemudian milanta sirup, kemudian ada yang ini proris sirup. Proris sirup itu juga bentuknya suspensi karena ibuprofen tidak larut dalam air. Yang kedua apa? Suspensi yang berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan. Nah, ini terkenal dengan dry suspensi atau dry sirup. Jadi sediaan ini suspensinya berupa serbuk yang dimasukkan ke dalam kemasan botol. Tetapi di serbuk tersebut ada zat berkhasiatnya dan pensuspensi serta zat tambahan yang lain. Nah, ketika mau digunakan harus ditambahkan aqua terlebih dahulu atau air pembawanya. Terus dikocok baru bisa digunakan atau diserahkan kepada pasien. Nah, etiket pada dry suspensi atau dry sirup itu harus tertera volume cairan pembawa yang diperlukan. Sebelum digunakan disuspensikan
disuspensikan terlebih dahulu dalam cairan pembawa ya. Jadi langsung ada etika seperti ini, sebelumnya kan dilarutkan dalam atau disuspensikan dahulu dalam cairan pembawa, ditambahkan cairan pembawa. Suspensi seperti ini biasa disebut sebagai suspensi rekonstitusi atau terkonstitusi. Jadi tidak siap langsung diminum. Contohnya apa ini? Biasanya si antibiotik. Contohnya amoxicillin dry syrup, ya, thiamphenicol dry syrup. Itu dalam bentuk sirup kering. Kenapa rata-rata antibiotik? Karena ketika antibiotik dalam bentuk larutan dia tidak akan tahan lama, makanya dibuat sirup kering atau serbuk suspensi. Ketika sudah ditambah air, nanti hanya bertahan kurang lebih 7 hari untuk suspensi antibiotik. Tetapi ketika dalam keadaan kering bertahan sampai 2 tahun. Kemudian berdasarkan cara penggunaannya, ada 2 lagi golongan besar, yaitu suspensi oral untuk obat dalam atau cairan minum ya, untuk obat minum. Kemudian suspensi topikal. Nah, ini suspensi yang digunakan untuk obat luar. Suspensi untuk obat luar apa saja? Untuk tetes telinga ada, terus suspensi obat mata, suspensi untuk injeksi, suspensi injeksi terkonstitusi ya, suspensi injeksi kering ya, seperti dry syrup tadi, harus ditambahkan air ketika akan menggunakannya. Kemudian suspensi untuk lavement. Lavement ini untuk dimasukkan melalui dubur. Selanjutnya kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu stabilitas suspensi. Stabilitas suspensi itu apa sih? Pengertian stabilitas suspensi adalah partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat atau suatu kekuatan yang membentuk agregat dan selanjutnya membuat compacted cake dan peristiwa disebut caking. Nah, ketika suspensi sudah membentuk caking ya, atau lapisan padat yang tidak bisa terdispersi kembali, artinya suspensi tersebut sudah tidak stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas apa? Stabilitas suspensi: ukuran partikel, kekentalan atau viskositas, dan jumlah partikel serta sifat muatan partikel. Ukuran partikel, ketika ukuran partikel semakin kecil, maka luas penampang dari partikel tersebut akan lebih besar, sehingga daya tekan ke atas dari cairan suspensi lebih kuat. Gitu ya. Jadi tidak mudah mengendap ketika pulvisnya halus. Makanya ketika membuat suspensi sebaiknya zat berhasilnya digerus halus terlebih dahulu kalau memang belum halus. Kekentalan ya, semakin kental larutan maka semakin sulit si partikel padat tadi mengendap, karena seperti ada tahanan untuk mengikat partikel padat tadi. Kemudian jumlah partikel kontraksi ya, jumlah partikel semakin banyak jumlah partikel ya semakin mudah mengendap suatu partikel di dalam cairan pembawa. Yang keempat, sifat muatan partikel.
Cara menghitung stabilitas suspensi silakan dipelajari, dibaca saja. Kemudian lanjut ke bahan pensuspensi atau suspending agent. Bahan suspensi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bahan pensuspensi dari alam, terus bahan pensuspensi sintetis, yang ketiga bahan pembuatan dari alam dan pensuspensi sintetis. Bahan pensuspensi dari alam apa saja? Biasanya golongan gom, ya. Yang pertama golongan gom itu yang A, golongan gom. Golongan gom ini terdiri dari gom akasia atau PGA, Pulvis gum Arab, ya. Pulvis gummi arabicum atau bisa disebut gom Arab. Putih kemarin sudah mempraktekkan, ya. Jadi kekuatan gom itu ketika 35% kadarnya sama kentalnya dengan gliserin. Kemudian yang kedua kondrus dan teragakan. Lebih detailnya silakan dibaca. Algin, ya, golongan bukan gom. Nah, golongan bukan gom apa yang dari alam? Ada tanah liat. Nah, tanah liat itu ada jenis-jenisnya, bentonit, hektokrit, dan figum. Tiga bahan ini jika dimasukkan ke dalam air akan mengembang, ya. Nah, ini biasanya sih untuk suspensi obat luar, ya. Kemudian pensuspensi sintetis. Sintetis ini rekayasa manusia. Yang A, derivat selulosa. Derivat selulosa ini contohnya adalah CMC, ya, karboksimetil selulosa. Insyaallah minggu besok kita akan praktekkan, ya. Kemudian organik polimer, ya, karbopol 934 contohnya. Pembuatan suspensi itu kita lanjut ke pembuatan suspensi, ya. Cara pembuatan suspensi ada dua metode, yaitu metode dispersi dan metode presipitasi. Metode dispersi bagaimana? Ya, zat berkhasiatnya dimasukkan ke dalam medium pensuspensi, ya. Dibuat terlebih dahulu mucilago, baru kita masukkan zat berkhasiat. Setelah itu diencerkan seperti yang kita praktekkan minggu kemarin, ya. Boleh dibaca nanti secara detailnya. Nah, yang jelas metode ini zat partikel padatnya tidak diikat sehingga tidak mudah mengendap karena adanya daya ikat dari pensuspensi atau daya dispersi dari pensuspensi yang sangat kuat dalam cairan pembawa. Kemudian yang kedua metode presipitasi. Metode ini dilakukan dengan cara bahan dibahasai terlebih dahulu, dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut organik, baru ditambahkan pensuspensi, ya, baru dilarut organik, kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi, ya, larutan pensuspensi baru masukkan. Nah, metode ini partikel dibuat mengendap halus, ya, tapi terdispersi kembali ketika ada pengocokan sederhana. Terus sistem pembentukan suspensi ada dua.
sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Flokulasi itu apa? Partikel terflokulasi terikat lemah sehingga cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi kick, mudah tersuspensi kembali. Itu sistem flokulasi. Kemudian yang kedua sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi partikel deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen di mana terjadi agregasi. Akhirnya terbentuk cake yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Nah, ini ada tabel tentang perbedaan flokulasi dan deflokulasi. Boleh kita lihat bersama. Keadaan deflokulasi ya di sini. Keadaan partikel suspensi dalam sistem deflokulasi. Partikel suspensi dalam keadaan terpisah atau satu dengan yang lain, ya. Kalau flokulasi merupakan agregat yang bebas. Terus lalu sedimentasi pada deflokulasi terjadi lambat. Masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel adalah minimal, sangat kecil gitu ya maksudnya. Kalau flokulasi sedimentasinya terjadi cepat. Kecepatan pembentukan sedimen terbentuk lambat untuk deflokulasi, sedangkan flokulasi terbentuk cepat. Formulasi suspensi. Oh, ini ada lagi tabel. Terus pembentukan cake, terbentuk cake yang keras dan sukar terdispersi lagi. Cake-nya keras, sukar terdispersi lagi. Sedangkan flokulasi terbentuk cake yang tidak terbentuk cake yang keras dan padat, endapan mudah terdispersi kembali seperti semula. Wujud tampilan suspensi. Untuk deflokulasi wujud tampilannya menyenangkan, karena seperti larutan seperti itu ya, tidak terlihat endapannya. Sedangkan flokulasi wujudnya tampilan suspensi kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat. Jadi terlihat bagian antara cairan dan partikel padatnya terpisah, terlihat nyata, jadi kurang bagus. Ini lanjut, silakan dibaca tentang itu. Label di sini label tidak ada ya. Terus saya tambahkan lagi untuk label yang harus ada di sediaan suspensi adalah ada label kocok dahulu. Kenapa? Karena sebelum diminum sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu supaya partikel yang mengendap bisa terdispersi kembali. Jadi wajib kocok dahulu itu ada dalam sediaan suspensi semua. Kemudian ini contoh-contoh sediaan farmasi ya. Sediaan farmasi yang ada di pasaran. Nama obat yang pertama adalah Milanta suspensi, larutan oral ya. Gunanya untuk antasida atau untuk menetralkan asam lambung. Gracilin suspensi, ini antibiotik ya. Kemudian ada Caladin Losio, ini untuk bedak cair ya atau bedak kocok.
Kemudian Nevanak, tetes mata antiinflamasi. Ini bentuknya suspensi ya. Isinya sepertinya natrium diklofenak ya. Kemudian ada Otopine, testosteron, injeksi ya, penstrip injeksi ampicillin ya. Ini bentuknya sirup kering ya, kering, dalam bentuk terkonstitusi, jadi serbuk halus plus suspensinya di dalam dikemas di dalam botol. Ketika akan digunakan ditambahkan aqua terlebih dahulu. Aquanya kalau untuk injeksi ya aqua pro injeksi khusus karena harus steril. Kemudian mikrolak atau laksansia, ini gunanya laksansia mikrolak ya, untuk dimasukkan ke dalam dubur. Sepertinya ini yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Mohon dipelajari semuanya karena ini bahan untuk UAS ya, untuk teori UAS. Silahkan dipelajari, nanti Bapak akan share modulnya juga supaya kalian bisa membacanya dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.